Tiba-tiba si Tati menjerit-jerit dan akhirnya menangis terseduh-seduh. Kami semua ketakutan melihat tingkah aneh si Tati yang kadang menangis, kadang tertawa, dan terkadang menjerit-jerit histeris. Tapi saat azan maghrib berkumandang, si Tati yang tadinya menangis tiba-tiba terdiam. Melihat itu, lalu Kak Jai mendekati si Tati dan berkata, "Ini siapa? Tolong jangan ganggu anak ini. Silakan keluar sekarang," ucap Kak Jai. Mendengar ucapan Kak Jai yang menyuruhnya keluar dari tubuh Tati, lantas si Tati malah tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba si Tati buka suara, "Kalian semua harus mati." Kemudian Kak Jai berkata lagi, kali ini sambil menampar muka si Tati, "Cepat keluar. Kalau tidak, aku akan hancurkan kau dan kerajaan kau. Mengerti?" Si Tati yang kena tampar langsung menjawab sambil menggeram, "Kurang ajar. Aku ini seorang putri kerajaan. Kau berani tampar aku? Tunggu, aku akan adukan kau ke bapakku dan aku akan bawa semua pengawalku ke sini." Begitu ucap Tati. Mendengar ucapan si Tati yang bernada mengancam dan melihat ada sesuatu kemungkinan yang bakal membahayakan kami semua, lalu Kak Jai menyuruh kami segera meninggalkan sekolah tersebut. Dengan tergesa-gesa kami pergi dari sana. Aku, adikku, dan si Tati berada di tengah. Sementara di depan dan belakang kami adalah teman-teman kami yang laki-laki. Lantas Kak Jai berpesan, "Jika kalian melihat apapun, jangan menoleh ke belakang. Jika ada yang memanggil, jangan disahuti." Begitu pesan Kak Jai pada kami saat itu. Dengan perasaan takut yang amat sangat, akhirnya kami pergi meninggalkan ruang kelas tersebut. Dan tentu saja dengan kondisi si Tati yang masih kesurupan dan masih tertawa-tawa tidak karuan. Karena ruang kelas tersebut letaknya di ujung sekali, maka setiap langkah yang kami lewati, kelas demi kelas, terasa begitu berat. Tidak seperti pertama saat kami datang. Saat itu begitu mencekam. Dengan kondisi ketakutan yang amat sangat, aku bisa mendengar suara geraman harimau. Saat aku akan menoleh, Kak Jai berteriak, "Jangan menoleh. Terus saja jalan," teriak Kak Jai. Terus ada yang memanggil-manggil nama kami. Lagi-lagi Kak Jai berteriak, "Jangan disahuti, jangan menoleh." Saat itu suasananya begitu mencekam, begitu menakutkan. Kami terus berjalan
kelas demi kelas. Tapi perasaan kami tidak bisa keluar dari sekolahan tersebut. Dan akhirnya tiba-tiba adikku yang berada di depanku menjerit kencang sekali, lalu menangis. Kami semua bertambah takut. Dan anehnya kami tidak bisa keluar dari sekolah tersebut, walau kami sudah mempercepat langkah kami. Lalu tidak lama berselang dari adikku yang menjerit-jerit. Akhirnya aku pun menjerit dan menangis. Saat itu aku tidak sadar kalau aku menjerit dan menangis. Menurut cerita temanku yang lain, kami bertiga saling sahut menyaut dan kadang-kadang tertawa-tawa. Ya, aku, adikku, dan temanku Tati, kami bertiga kesurupan. Menurut cerita teman-teman yang lain, akhirnya kami bertiga yang kesurupan dibawa ke rumah salah seorang warga. Di sana kami masih menjerit-jerit dan menangis, dan di sana kami jadi tontonan warga setempat. Karena kewalahan melihat kami bertiga yang kesurupan, akhirnya Kak Jai pulang duluan untuk memberitahu guru besar kami atas kejadian yang sedang menimpa kami bertiga. Singkat cerita, sampailah guru besar kami di lokasi. Di sana guru besar kami tersebut sangat marah mengetahui kejadian tersebut. Saat guru besar kami tiba, kami diobati dengan beliau untuk mengeluarkan jin yang masuk ke dalam tubuh kami. Aku dan adikku tersadar, dan begitu aku sadar, aku melihat banyak warga yang menonton kami kesurupan. Saat itu aku merasakan malu yang teramat sangat. Tapi tidak bagi temanku Tati. Dia masih tertawa-tawa cekikan. Melihat hal tersebut, lantas Kak Jai berinisiatif membawa kami pulang saja. Nanti di rumah saja diobatinya. Begitu kata Kak Jai. Semenjak kejadian di SMP negeri itu, aku pikir tidak akan ada lagi kelanjutannya. Mengingat kami juga sudah sadar dari kesurupan. Tapi ternyata perkiraanku salah. Saat aku akan tidur, maka aku akan diganggu dengan jin atau setan yang menindih tubuhku. Bukan hanya menindih tubuhku, tapi juga mencekik leherku, yang membuat aku kesusahan untuk bernapas. Dan hal tersebut membuat aku sangat ketakutan untuk tidur. Hal tersebut terjadi berulang-ulang setiap malam ketika aku sedang tertidur atau akan menjelang tidur.
Hal tersebut akhirnya membuat aku takut. Takut untuk memejamkan mata. Karena aku merasakan ada hal yang aneh. Dan aku sudah tidak tahan lagi. Akhirnya aku bercerita kepada adikku tentang apa yang aku rasakan setelah kejadian di sekolah itu. Dari tubuh yang terasa ditindih seseorang, sampai leher yang terasa ada yang mencekik. Ternyata tidak disangka, adikku pun merasakan hal yang sama. Malah adikku bilang kalau dia tidur miring, perasaan ada yang menempel di punggungnya dan ikut tidur bersama dia. Karena sudah tidak tahan dengan segala macam gangguan, akhirnya kami berinisiatif untuk menceritakan semua kejadian ganjil tersebut dengan Kak Jai. Mengingat Kak Jai lah yang mengerti hal-hal seperti ini. Setelah mendengar penjelasan kami, lalu Kak Jai menyuruh kami untuk datang besok malam ke rumahnya, menemui Abah supaya diobati. Abah adalah ayah dari Kak Jai, yang juga memiliki ilmu spiritual seperti Kak Jai. Dan tentu saja ilmunya lebih tinggi dari Kak Jai. Kak Jai juga berpesan supaya membawa Tati sekalian untuk diobati. Tapi Kak Jai berpesan jangan diberitahu sama Tati kalau dia mau diobati. Takutnya dia tidak mau ikut. Singkat cerita, keesokan paginya kami menemui Tati di rumahnya. Si Tati yang biasanya ramah dan periang tiba-tiba terlihat murung, dan matanya itu selalu memandang ke satu tempat, seperti tatapan kosong. Dan kalau diajak bicara, dia hanya mengangguk tanpa bicara satu kata pun. Akhirnya aku bilang dengan Tati untuk mengajaknya latihan pencak silat malam ini. Dan dia setuju, tapi hanya mengangguk saja tanpa bicara sepatah kata pun. Kami lantas pulang. Sesampainya di rumah, ibu kami bercerita kalau orang kampung sedang heboh ada penampakan hantu di rumahnya si Tati. Ada warga yang cerita saat malam ada warga yang melewati rumah si Tati. Dia melihat ada wanita yang duduk di tangga rumahnya sambil menyisir rambutnya, tapi mukanya tidak terlihat. Wanita itu menyisir rambutnya yang sangat panjang sambil bersenandung. Lengser